Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha kelas 9? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Jika ada di antara kalian yang hari ini sedang Allah uji dengan rasa sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhannya. Hari ini kalian tatap muka kembali dengan Bu Rina di pelajaran matematika semester Gansal tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu persamaan kuadrat, yaitu mengenai menentukan sifat-sifat persamaan kuadrat. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah melihat video pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat menentukan sifat-sifat persamaan kuadrat. Yang berikutnya, setelah melihat video ini, para siswa diharapkan dapat menyusun persamaan kuadrat baru. Oke. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan yang lalu kalian sudah diperkenalkan dengan rumus umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan X1 dan X2 adalah akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat. Kedua akar tersebut atau penyelesaian ini, jika dimasukkan atau disubstitusikan kembali ke persamaan kuadrat yang ada di atas, itu akan menghasilkan nilai 0. Ternyata, kedua akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat tersebut mempunyai hubungan jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 ditambah atau dijumlah dengan X2, hasilnya sama dengan min B per A. Sedangkan jika X1 dikali dengan X2, hasilnya sama dengan C per A. Sedangkan A di sini adalah koefisien atau angka di depan X kuadrat, dan B-nya adalah angka atau koefisien di depan X. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta. Konstanta adalah angka tanpa huruf. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari Bu Rina tampilkan contoh soalnya. Diketahui X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X. 1 ditambah atau dijumlah dengan X2, dan yang B adalah X1 kali X2. Untuk pembahasannya, kita rinci dulu A-nya, nilai A-nya yaitu koefisien atau angka di depan X kuadrat, yaitu sama dengan 1. Kemudian B atau koefisien di depan X, yaitu negatif 8 atau min 8. Dan nilai C atau konstantanya adalah 12. Untuk itu, menentukan X1 plus X2 sama dengan min B per A. Secara otomatis, tadi adalah B-nya
min 8 atau negatif 8 diminkan, dia akan menghasilkan positif. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Per A, A-nya nilai A-nya adalah 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Yang berikutnya yaitu menentukan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nilai C-nya tadi kita sudah ketahui dan sudah kita rinci. Nilai C-nya adalah 12 dan nilai A-nya adalah 1. Maka C per A sama dengan 12 per 1. Hasilnya sama dengan 12. Berikutnya yaitu cara menentukan persamaan kuadrat jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari suatu persamaan. Itu dapat disusun dengan rumus X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kalian simak contoh soal berikut. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Secara otomatis di situ kalian sudah harus berpikir, oh berarti X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah 2. Seperti itu. Kemudian disubstitusikan ke rumus yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, yaitu rumus menentukan persamaan kuadrat. Yaitu tadi apa ya? Oke, iya. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Negatif 3-nya sebagai pengganti X1 dan 2-nya sebagai pengganti X2. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus. Didapatlah X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Kemudian dikalikan, didapatlah, karena negatif ketemu negatif, sebelum dikalikan di situ masih ada 2 tanda ya, min 3, maka kita buat jadi 1 tanda. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Maka didapatlah yang berikutnya, persamaan berikutnya yaitu X plus 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Yang berikutnya, dari hasil perkalian tersebut didapatlah X kali X itu ketemunya jadi X kuadrat, kemudian X kali 2 hasilnya akan menjadi 2X, kemudian 3 kali X jadi 3X, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Di situ ada suku yang sejenis, yaitu 3X dan 2X atau 2X dengan 3X. Jika suku sejenis itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, didapatlah, karena itu di situ mintanya dijumlahkan, maka didapatlah X kuadrat, suku sejenisnya 3X ditambah 2X jadi berapa? Oke, 5X. Ya, 5X plus 6 sama dengan 0. Itulah bentuk persamaan kuadrat barunya. Kita akan mendapatkan bentuk persamaan kuadrat barunya, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Seperti itu. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kita lihat di pembahasan yang kedua. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu akar-akar dari
X kuadrat dari persamaan X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Dengan cara, sebenarnya ada banyak cara. Bisa dengan rumus ABC, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas, bisa dengan rumus ABC, bisa juga dengan pemfaktoran. Di sini Purina menggunakan cara pemfaktoran, yaitu dengan bagi adil. X kuadrat berasal dari X kali X, kemudian 10 berasal dari 5 kali 2, kita cari yang selisihnya 3. Berarti 10 itu kan bisa 1 kali 10, bisa 5 kali 2. Nah, yang di sini yang digunakan adalah yang selisihnya 3. Kenapa seperti itu? Karena di tengah-tengahnya 3. Nah, didapatlah 5 dan 2. Kemudian kita bubuhkan tandanya. Tandanya karena di tengah itu hasilnya positif, maka angka yang besar positif dan yang kecil negatif. Karena 5 dikurangi 2 itu hasilnya nanti 3. Didapatlah hasil pemfaktorannya adalah X plus 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Itu seperti itu. Atau bisa kita pecah X plus 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Didapatlah X satunya di sini sama dengan min 5. Positif pindah ruas jadi negatif. Dan begitu juga X2-nya, ketemunya sama dengan 2. Karena min 2 dipindah ruas jadi positif. Maka akar-akar persamaan baru adalah 2 kali min 5 dan 2 kali 2. Kenapa? Karena tadi di soal dimintanya adalah mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar semula, yaitu X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Didapatlah di sini bahwa X1 untuk akar-akar yang baru adalah negatif 10 dan X2 untuk akar yang baru hasilnya 4. Langkah selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Agak panjang ya. Oke. Kemudian nilai yang tadi, X1 dan X2 yang baru disubstitusikan ke rumus X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Maka X min 10 dikali X min 4. Karena dia positif ya. Negatifnya memang dari soal dari rumus sudah ada, sama dengan 0. Kemudian seperti biasa dikalikan, didapatlah yang tadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka X plus 10 dikali X min 4 sama dengan 0. Dari hasil perkalian tersebut didapatlah X kuadrat plus 10X min 4X kemudian min 40. Itu berasal dari 10 kali min 4 sama dengan 0. Di sini ada suku sejenis yaitu 10, kembali lagi ya. Ada suku sejenisnya yaitu 10X min 4X karena sama-sama variabelnya X. Maka bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. 10X dikurangi 4X hasilnya adalah 6X. Didapatlah persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat plus 6X min 40 sama dengan 0. Sampai sini kalian paham? Oke, untuk lebih jelasnya dan untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kalian coba latihan soal berikut. Kalian catat di buku. Tugas kalian dikerjakan, kemudian difoto, dikirim lewat WA.
Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, sebelum Brina akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah dan selisih akar-akar penyelesaian kuadrat itu hasilnya untuk jumlah X1 plus X2 itu nilainya sama dengan min B per A, dan untuk X1 kali X2 hasilnya sama dengan C per A. Dan yang kedua, jika X1 dan X2 adalah akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, maka untuk membentuk persamaan kuadrat baru itu menggunakan rumus X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Oke, sekian, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Selamat belajar, tetap semangat, sholat tepat waktu, dan tetap jaga kesehatan. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.